Sejumlah akademisi dan teknokrat menilai konflik terbuka antara Israel dan Iran yang melibatkan Amerika Serikat berpotensi meluas menjadi perang kawasan. Indonesia pun dinilai perlu menyiapkan strategi untuk merespon dinamika yang terjadi. Dalam forum diskusi Denpasar 12 yang digagas Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat bertajuk Perkembangan Perang Israel-Iran, Senjata Nuklir atau Pergantian Rezim, pengamat militer Jaleswari Pramodawardhani menyebut eskalasi konflik Israel-Iran akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian global. Jaleswari menilai Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis dalam merespon dinamika yang terjadi. Waktu dekat, eskalasi konflik akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian global dan risiko terdekat adalah disrupsi pasokan minyak dunia akibat niat blokade lalu lintas minyak di sekitar zona konflik. Dan Indonesia, saya kira yang terakhir perlu menyiapkan langkah strategis dalam merespons dinamika yang terjadi dan Indonesia dapat terlibat dalam upaya-upaya deeskalasi konflik dan secara simultan menyiapkan mitigasi apabila terjadi konflik berkepanjangan. Lebih lanjut, Jaleswari menjabarkan Indonesia dapat berperan dalam skala deeskalasi konflik melalui berbagai saluran diplomasi, baik multilateral, minilateral, dan bilateral, dan kembali mempercepat perjanjian non-proliferasi nuklir. Pendapat lain disampaikan oleh peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Peter Pandi yang menyebut masih terlalu dini untuk bisa memperkirakan kondisi akhir konflik Israel-Iran. Peter menambahkan konflik Israel-Iran merupakan salah satu ujian bagi sejumlah institusi dunia, salah satunya yaitu terkait fungsi Dewan Keamanan PBB. Serangan militer Amerika Serikat tentunya terhadap Iran kemungkinan besar dan sudah terlihat akan membawa konsekuensi signifikan, tentunya nggak hanya untuk kawasan Timur Tengah, tapi juga terhadap tatanan sistem internasional secara lebih luas. Namun masih terlalu dini buat saya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Dari dan Pak Dian, untuk memastikan atau memprediksi bagaimana konflik ini akan berakhir, maupun implikasi konkret apa saja yang akan ditimbulkan, baik bagi kawasan Timur Tengah sendiri, maupun bagi sistem internasional secara keseluruhan. Ada sejumlah pertanyaan atau aspek-aspek yang patut kita cermati tentang wajah dunia atau tatanan dunia itu akan seperti apa setelah konflik ini mereda. Jadi the day after itu akan terlihat seperti apa. Yang pertama adalah masa depan institusi internasional dan rules-based international order. Lagi-lagi serangan AS terhadap Iran ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan militer, unilateral military action, yang mengingatkan saya pada invasi Amerika Serikat kepada Irak di era global war on terror, zaman-zaman Bush administration. Dalam konteks ini yang bagi saya yang perlu dicermati adalah, pertama, lagi-lagi terus erosinya norma dan hukum internasional, dan yang kedua, masa depan Dewan Keamanan PBB ini seperti apa. Peter mengakui upaya diplomasi masih memungkinkan untuk ditempuh guna mengatasi konflik yang terjadi bila negara-negara di dunia mengedepankan komitmennya untuk mewujudkan perdamaian. Namun lemahnya peran lembaga dunia justru meningkatkan ancaman bagi perdamaian dunia. Forum diskusi yang digelar secara daring pada 25 Juni 2025 ini juga turut menghadirkan mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirenjurit, hingga dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, yang menyebut dibutuhkan transparansi dan kepercayaan dari sejumlah pihak untuk memberi solusi dalam upaya mengatasi konflik termasuk perang Israel-Iran. Sufiani Tanjung, Andriawan Saputra, Jakarta.